Kepada Lydia, boleh pimpin doanya. Teman-teman seluruh pelajaran dengan kita berdoa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba perhatikan gambar tersebut. Apa yang kamu temukan dari sampul buku itu? Semangka, Bu. Nah, apalagi? Orang. Nah, apalagi? Lain, Bu. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan dulu ya, apa itu pengertian unsur intrinsik cerita. Nah, unsur intrinsik cerita ini merupakan unsur pembangun cerita itu sendiri. Nah, unsur intrinsik cerita meliputi tema, tokoh, dan penempatan, latar, alur, amanah cerita, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu tentang tema. Boleh di sini tolong bantu Ibu membacakannya, Lili? Saya, Bu. Tema pertama adalah tema gagasan yang menjadi latar belakang dalam cerita. Tema bersifat umum. Contohnya, tema dapat mengangkat permasalahan di hubungan, pengalaman pribadi, teori, sejarah, dan pendidikan. Nah, benar sekali. Tema ini adalah latar belakang dari cerita yang mau kita bahas ya, Bu. Selanjutnya tokoh dan penokohan. Ya, Bu. Boleh lah membaca. Pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi fokus utama dalam cerita dan biasanya hadir dari awal hingga akhir cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah merupakan tokoh yang muncul beberapa kali dalam cerita. Oke, makasih ya, Pak. Jadi dalam tokoh dan penokohan ini ada dua macam, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama ini tokoh yang sering muncul dalam cerita, dan tokoh tambahan adalah tokoh yang hanya penambah cerita tersebut. Selanjutnya latar. Siapa yang ingin membacakan tentang latar? Boleh, silakan Rani. Latar, gambar tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Yang pertama yaitu latar tempat, menjelaskan letak kejadian atau peristiwa dalam cerita. Yang kedua, latar waktu, menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga, latar suasana, menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Baik, terima kasih Rani. Jadi latar ini adalah gambaran yang membahas tiga, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya ada alur. Boleh dia membacakan? Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita. Jenis-jenis alur cerita, alur maju disajikan sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Yang kedua, alur mundur dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga kilas tarik. Yang ketiga, alur campuran merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwa melompat-lompat antara peristiwa masa lampau dengan masa sekarang. Nah, baik, terima kasih kepada Lydia. Dalam alur ini
ketiga-tiganya. Yang terakhir ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Contohnya pesan moralnya kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Setelah dijelaskan materi tentang unsur-unsur intrinsik cerita tadi, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu ada LKPD dari gambar yang kita bahas pertama tadi. Nah, dari ini kita ada ceritanya. Nanti anak Ibu menjelaskan soalnya di LKPD. Boleh dikerjakan masing-masing kelompok ya. Kita terdiri dari 2 kelompok. Boleh dikerjakan ya. Berapa yang dibahas dari cerita itu? Dari
Dan Bu, boleh kelompok berapa mau tampil duluan? Silakan kelompok 1. Ella Bu. Silakan Ella. Jadi, siapa nih? Ini mulai sampai lalu. Sama yang pertama sampai ke depan. Berdua ya Bu? Boleh. Iya kan? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa isi cerita tersebut? Isi ceritanya adalah Dermawan seorang yang pemurah hati. Nah, selanjutnya yang kedua, siapa tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Muzakir pelit Bu, Dermawan baik hati. Nah, kalau yang ketiga, di mana latar cerita itu berlangsung? Yaitu di kebun. Kapan cerita tersebut berlangsung? Yaitu pada sore hari. Apa masalah yang terjadi? Perdebatan antara saudara Muzakir dan Dermawan. Sudah Bu, boleh silakan duduk. Kasih Bu. Ya Bu. Kelompok selanjutnya boleh jawab yang soal yang ini, unsur intrinsik. Yang ini analisislah unsur intrinsik cerita di Semangka Ajaib. Silakan kepada Widya dan Harani menampilkan ke depan. Setelah kami ingin membacakan hasil jawaban kami. Yang pertama, unsur intrinsik temanya itu Dermawan, seorang yang pemurah hati. Mungkin itu ceritanya di Semangka Ajaib. Tokoh dan tokohannya itu adalah Dermawan dengan sifatnya pemurah, Muzakir sifatnya sangat pelit. Latar dari cerita di Semangka Ajaib itu di kebun. Alur ceritanya maju amanat dalam cerita di Semangka Ajaib itu sesama kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Baik, bagus sekali jawabannya. Aku sekali kelompok. Terima kasih ya. Selanjutnya setelah kita mengerjakan KPD, di sini Ibu ada evaluasi. Boleh untuk dikerjakan untuk nge-scan QR di depan. Ini kita kerjakan kritis, di situ nanti akan keluar nih langsung kalau salah langsung ada nilainya. Kita evaluasi.
ibadah kita pada hari ini dengan doa. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.